Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial. Dan sekarang di tanganku ini ada Evercost. Ini serinya adalah Evercost M50. Kemudian handphone ini kasusnya adalah lupa akun Google-nya. Sebelumnya kasusnya adalah lupa pola untuk buka kunci layarnya. Kemudian kita lakukan web data via recovery mode. Ternyata saat kita lakukan setup handphone ini tidak bisa sampai ke tampilan menu. Hanya sampai di tampilan verifikasi akun Anda seperti ini. Dan di halaman ini kita diminta untuk meloginkan akun email yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini. Tetapi karena usernya lupa, maka kita harus melakukan bypass verifikasi akun Anda atau yang lebih keren dengan sebutan bypass FRP. Dan kita akan mencoba untuk melakukan bypass FRP-nya menggunakan komputer, tidak menggunakan senam jari. Oke, sekarang bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita siapkan dulu filenya. Kita menuju ke tampilan komputer sekarang. Untuk proses bypass FRP pada Evercost M50, cukup kita gunakan 3 file ini aja. Ada file bypassnya, kemudian driver, kemudian tool untuk flash file bypassnya. Yang pertama kali kita install adalah Spectrum Driver karena Evercost M50 ini menggunakan chipset Spectrum. Di sini ada dua file 32 dan 64, silahkan sesuaikan dengan tipe Windows Anda. Jika 32 bit gunakan file 32, jika 64 bit gunakan file 64. Karena Windows yang aku gunakan adalah 64 bit dan ini adalah Windows 7, maka aku install file yang 64. Kita double klik filenya, kemudian kita klik next terus saja sampai dengan proses install drivernya selesai. Jika muncul notifikasi saat proses install drivernya, tinggal kita klik install aja sampai proses installing driver Spectrum ini selesai. Kemudian setelah selesai proses install drivernya, kita bisa klik tombol finish saja dan otomatis akan hilang sendiri untuk tampilan installer drivernya. Kemudian sekarang selanjutnya kita akan mengekstrak file untuk bypass FRP pada Evercost M50. Untuk filenya ini cukup kecil aja, kita langsung aja ekstrak, klik kanan dan kita pilih ekstrak di sini. File ini hanya berfungsi untuk proses bypass FRP saja, bukan flashing full firmware-nya. Tampilan filenya ada seperti ini, ekstensinya adalah .pac. Kemudian kita ekstrak file selanjutnya, ada SPD Upgrade Tool. Ini adalah flash tool khusus handphone Android dengan chipset Spectrum. Kita ekstrak juga, kemudian akan muncul sebuah folder hasil ekstrakan. Kita buka aja foldernya, dan di dalam folder tersebut kita cari file dengan nama research download. Kita double klik file ini, kemudian akan muncul tampilan Spectrum Flash Tool-nya, dan kita akan inputkan untuk file bypassnya ke flash tool research download ini. Tadi kita sudah mengekstrak file bypass FRP untuk Evercost M50 ini. Langsung aja bisa kita inputkan ke research downloadnya. Klik aja tombol pojok kiri atas yang logonya gear tunggal ini ya. Kita klik, kemudian kita arahkan ke folder tempat di mana tadi kita mengekstrak file bypass Evercost M50-nya. Tadi aku taruh di desktop, kemudian di folder bahan, dan ini dia filenya. Kita samakan dulu, kalau sudah sama kita klik open, dan kita lihat di bagian atas dari flash tool research download-nya, nama filenya sudah muncul di sini. Berarti file bypassnya sudah sukses terinput ke flash tool-nya. Langsung aja bisa kita klik tombol start yang logonya panah ke kanan, kita klik aja sekali. Kemudian kita bisa kembali ke handphonenya dulu untuk kita masukkan ke download mode. Oke, sekarang kita siapkan dulu kabel data yang bagus, tidak harus ori nggak apa-apa. Yang penting kabel datanya ini kenceng aja saat tercolok ke handphonenya. Untuk kabel datanya bisa langsung kita colokkan ke komputer, kemudian kita akan menghubungkan handphone ini ke komputer dengan posisi handphone off atau mati. Kita bisa matikan dulu handphonenya, kita bisa tekan tombol power, kemudian pilih matikan daya. Kita coba ya. Oh, ini tampaknya touchscreen-nya sedikit error. Padahal Evercost ini bisa kita lakukan bypass FRP menggunakan metode senam jari. Tapi karena touchscreen-nya sedikit error, banyak yang tidak dapat disentuh di beberapa bagian, maka kita putuskan melakukan bypass FRP menggunakan komputer. Oke, sudah kita matikan dengan cara melepaskan baterai tadi. Kemudian langsung aja kita bisa kembalikan lagi baterainya ke tempat semula dan tutup casing belakangnya. Untuk menghubungkan handphone ini ke komputer, caranya adalah
kita tekan tombol volume bawah, kemudian colokkan kabel data ke komputer sampai handphone terbaca di flashtool research download-nya. Untuk colokan kabel datanya ternyata ada di atas sini ya. Jadi posisinya seperti ini, tekan volume bawah, colok kabel data ke handphonenya. Oke, kita bergabung dengan tampilan komputer sekarang. Bisa kita coba untuk klik stop dulu aja. Kemudian kita klik start lagi, dan saat proses ready di bagian pojok kiri bawah flash tool-nya, langsung kita tekan tombol volume bawah pada handphone, kemudian colokkan kabel data ke handphonenya. Dan perhatikan apabila langsung terbaca dan terdeteksi oleh komputer, maka muncul notifikasi driver software installation, kemudian kita tunggu sampai prosesnya selesai dan handphone langsung terbaca di flash tool-nya. Ada status downloading, ini cukup cepat saja, tidak sampai 4 detik sudah selesai. Kalau pada kolom progress sudah muncul keterangan pas dan handphone akan otomatis restart, kemudian muncul logo Evercost, berarti proses bypass FRP-nya sudah selesai. Sekarang tinggal kita tunggu aja handphone ini loading dan masuk lagi ke tampilan welcome screen. Bisa kita letakkan dulu handphonenya dan kita tunggu proses loadingnya sampai dengan selesai. Metode ini sangat efektif sekali kita gunakan untuk proses bypass FRP pada handphone Evercost M50. Jika dengan senam jari kita tidak bisa karena YouTube meminta update misalnya, atau karena touchscreen-nya error, tidak bisa disentuh di beberapa bagian, maka silahkan bisa proses bypass FRP-nya menggunakan file bypass yang sudah tersedia di bawah video ini pada kolom deskripsi. Silahkan di-download dan gratis. Oke, sekarang Evercost M50-nya sudah menyala kembali. Di sini langsung muncul di bagian siapkan kartu SIM ya, dan kita coba untuk setup handphone ini. Klik berikutnya, siapkan sebagai baru, kemudian memeriksa jaringan. Kita tunggu aja untuk memeriksa jaringan ini, loadingnya cukup lama. Menambahkan beberapa sentuhan akhir mungkin perlu 1 atau 2 menit. Dan handphone ini dalam kondisi terhubung ke jaringan internet atau dengan data seluler via kartu SIM. Kita tunggu sebentar, proses loadingnya masih memeriksa jaringan. Untuk loading memeriksa jaringan ini tergantung dari kualitas internet yang kita gunakan. Jika kualitas internetnya cepat, maka proses loadingnya juga akan cepat. Jika koneksi internetnya lambat, maka proses loadingnya juga lambat. Oke, sudah berganti tampilan menjadi memeriksa info. Dan jika tadi ada tampilan verifikasi akun Anda, maka sekarang berganti menjadi tampilan login akun Google seperti ini. Dan untuk tampilan login akun Google ini, kita tidak perlu meloginkan akun Google-nya sekarang. Bisa kita lewati dulu dan kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu. Aduh, ternyata memang parah ya ini untuk touchscreen-nya. Tidak bisa disentuh pada bagian lewati. Kita coba untuk putar handphonenya dan kita coba klik lewati. Oke, ternyata bisa. Oh, harus diputar lagi tampaknya. Klik lewati, kemudian kita putar lagi handphonenya. Klik lewati sekarang dan oh, bisa. Aman berarti ya. Kita lanjutkan proses setupnya. Kita klik berikutnya. Tunggu sebentar, untuk nama bisa kita lewati, klik berikutnya, dan lewati juga untuk membuka kunci, kemudian siapkan nanti untuk halaman ini dan handphone akan otomatis langsung masuk ke tampilan menu. Proses bypass FRP-nya sudah selesai. Lebih cepat daripada senam jari. Tinggal colok aja ke PC, kemudian one click FRP langsung terbypass. Terima kasih sudah menyimak video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher. Ingat jaga harga servisan dan wassalamualaikum, mantap jiwa jadi nota.